mengenai KB. Jadi KB kan keluarga berencana, tapi lebih spesifiknya itu KB yang aman untuk ibu menyusui. Jadi aman di sini itu maksudnya adalah nanti yang KB yang saya rekomendasikan itu tidak mengganggu produksi ASI gitu. Apa saja KB-KB yang bisa digunakan ibu menyusui? Yang pertama itu ada jenis KB non-hormonal, namanya juga non-hormonal. Cara kerjanya itu memanipulasi kerja hormon di dalam tubuh ibu, sehingga KB hormonal ini sangat atau relatif aman karena tidak mengganggu proses produksi ASI. Yang pertama itu ada IUD atau spiral. Jadi dulu itu bentuknya spiral. Kalau sekarang IUD sekarang itu bentuknya huruf T. Jadi cara kerjanya spiral ini atau IUD ini itu dengan mengentalkan lendir di dalam rahim dan menghambat atau menghalangi implantasi embrio di leher rahim. Jadi tidak ada hubungannya dengan sistem hormonal ibu. Yang kedua itu ada kondom. Jadi kondom ini berfungsi untuk menghalangi bertemunya antara sperma dan ovum. Lah, kita tahu kalau kondom itu digunakan oleh laki-laki atau suaminya, sehingga tidak ada hubungannya dengan sistem hormon di dalam tubuh ibu. Kemudian yang ketiga ada MAL atau metode amenore laktasi. Lah, metode MAL ini itu syaratnya adalah ibu itu harus menyusui secara eksklusif, kemudian menyusuinya itu secara teratur 4-5 kali dalam sehari, kemudian ibu itu tidak haid. Dan MAL ini bisa digunakan selama 6 bulan atau selama ASI eksklusif tersebut. Nah, cara kerja MAL ini itu untuk menyusui kan ada hormon prolaktin yang berfungsi atau bertugas untuk mengatur produksi ASI. Lah, hormon ini itu nanti menyebabkan tubuh itu tidak terjadi ovulasi atau tidak mengalami ovulasi. Karena ibu yang menyusui secara eksklusif otomatis itu akan meningkatkan hormon prolaktin. Lah, dari meningkatnya hormon prolaktin ini itu akan menekan hormon-hormon lainnya di dalam tubuh yang menyebabkan ovulasi tersebut sehingga tidak terjadi haid. Lah, karena tidak terjadi haid atau sel telurnya tidak dilepas, maka tidak terjadi kehamilan. Bagaimana bisa hamil kalau misalkan sel telurnya itu tidak ada? Kemudian yang kedua itu ada jenis KB hormonal. Hormonal itu ada dua. Yang pertama itu KB progestin atau mengandung hormon progestin sintetik. Yang kedua itu ada KB kombinasi, yaitu antara hormon estrogen dan progesteron. Lah, kemudian mana yang cocok untuk ibu menyusui? Jadi kalau misalkan hormon estrogen itu bisa menurunkan volume ASI, maka jika sedang menyusui jangan menggunakan KB yang mengandung hormon estrogen. Kemudian apa saja sih KB yang mengandung progestin saja? Yang pertama itu ada mini pill. Jadi pil ini itu adalah pil KB yang biasa digunakan untuk ibu yang menyusui. Nah, pil ini tuh dikonsumsi setiap hari di jam yang sama. Kalau misalkan kita lupa atau kelewat itu biasanya diulangi dari awal. Jangan salah, pilih pil yang progestin saja, jangan yang kombinasi. Yang kedua itu ada suntik 3 bulan atau KB suntik progestin. Kalau misalkan KB suntik yang 1 bulan itu mengandung hormon kombinasi atau hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang ketiga itu ada implan atau susuk. Jadi biasanya KB ini itu hanya mengandung hormon progesteron saja. Perlu diingat kembali, jika ingin KB menggunakan KB hormonal dan ibu sedang menyusui, maka menggunakanlah KB yang mengandung progesteron saja. Karena hormon progesteron itu tidak akan mengubah atau mengganggu volume ASI. Maka secara teori jika menggunakan KB hormonal yang progestin saja itu tidak akan mengganggu ASI. Cara kerja dari hormon progesteron ini itu dia mengentalkan lendir dan di leher rahim.
Kemudian yang kedua itu tidak bisa mengeluarkan sel telur dan bisa menghalangi sperma agar tidak bertemu dengan ovum gitu. Terima kasih. Sekian informasi atau sharing-sharing yang saya lakukan mengenai KB yang aman untuk ibu menyusui. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.